Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustiani Kisman dengan NIM 19 203008. Baiklah, di sini saya akan membahas resume saya yang berjudul Penempatan dan Orientasi Sumber Daya Manusia. Nah, di sini yang pertama saya akan membahas penempatan sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian penempatan sumber daya manusia merupakan tujuan utama dari seleksi, di mana penempatan seseorang ke posisi pekerjaan yang tepat. Selanjutnya yaitu faktor yang diperlukan dalam pertimbangan penempatan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor pertumbuhan perusahaan, yang kedua faktor latar belakang pendidikan, yang ketiga faktor usia, yang keempat keterampilan, yang kelima faktor pengalaman kerja. Selanjutnya yaitu sistem pengangkatan sumber daya manusia, di mana dalam sistem pengangkatan sumber daya manusia di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem kawan, di mana merupakan suatu sistem kepegawaian yang bersifat subjektif. Yang kedua yaitu sistem kecakapan, di mana berbeda dengan sistem kawan. Di sini sistem kecakapan bersifat objektif. Yang ketiga yaitu sistem karir, di mana menurut sistem karir ini seseorang diterima menjadi pegawai karena pertimbangan kecakapannya. Baik, selanjutnya yaitu pelaksanaan penempatan sumber daya manusia, di mana sini yang pertama melakukan promosi, kemudian yaitu melakukan ahli tugas, dan yang terakhir yaitu demosi atau perubahan jabatan. Baik, selanjutnya yaitu orientasi sumber daya manusia, di mana di sini pengertian orientasi sumber daya manusia di sini merupakan salah satu komponen proses sosialisasi pegawai baru, yaitu suatu proses penempatan sifat, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku dalam perusahaan kepada pegawai baru. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran orientasi sumber daya manusia, di mana di sini kita akan membahas yang pertama tujuan utama orientasi sumber daya manusia. Yang pertama, membentuk kesan yang menguntungkan pada karyawan dari organisasi atau pekerjaan. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai organisasi atau pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan penerimaan antara pribadi oleh rekan-rekan kerja. Yang keempat, memastikan bahwa kinerja dan produktivitas karyawan dimulai lebih cepat. Yang kelima, mempercepat sosialisasi dan integrasi karyawan baru ke dalam organisasi atau suatu pekerjaan. Yang keenam, usaha-usaha orientasi mengenai organisasi. Selanjutnya yaitu manfaat orientasi, di mana yang pertama mengurangi kecemasan karyawan, yang kedua karyawan baru bisa mempelajari tugas-tugasnya dengan baik, yang ketiga karyawan memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenai pekerjaannya, yang keempat mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja dan atasan. Yang kelima, karyawan baru bisa menjadi lebih mandiri. Yang keenam, karyawan baru juga bisa menjadi lebih baik. Yang ketujuh, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri. Baik, itulah tadi pemaparan resume dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.